إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه فمن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. قال الله تعالى في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، معاشر المسلمين زمرة المؤمنين rahimakumullah. Di kesempatan yang penuh dengan keberkahan dan kemuliaan ini, marilah sama-sama kita tingkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan menjalankan apa yang telah Allah perintahkan dalam kehidupan kita sehari-hari dan menjauhi sejauh-jauhnya apa saja yang telah Allah larang, apa saja yang telah Allah haramkan di dalam kehidupan kita ini. Ma'asyiral hadirin rahimakumullah, di lembaran ke-28 fa insyaallah di bulan Jumadil Akhir ini, marilah kita memperbanyak rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas karunia kenikmatan, karunia kesehatan, karunia kemudahan dan karunia kesempatan yang hingga detik hari ini masih Allah berikan di dalam kehidupan kita. Betapa banyak dan luar biasa nikmat yang telah Allah berikan. Tidak hanya hari ini saja, namun mulai dari kita dilahirkan di muka bumi ini hingga usia kita hari ini, menit ini dan detik ini pula, Allah Subhanahu wa taala masih banyak sekali memberikan kita nikmat. Dari ujung rambut kita sampai ujung kaki kita, semuanya adalah nikmat dan pemberian dari Allah Subhanahu wa taala yang sepatutnya harus kita syukuri setiap detik dari kehidupan kita ini. Bagaimana cara mensyukurinya? Yakni dengan beribadah sebaik-baiknya, beribadah sekhusyuk-khusyuknya. Kita niatkan segala aktivitas yang kita lakukan semuanya karena Allah dan semuanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau kita selalu meniatkan untuk Allah, artinya kita selalu melibatkan dan menghadirkan Allah di dalam semua aktivitas kehidupan kita. Maka fa insyaallah apa yang kita kerjakan akan dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala, dan tidak hanya dijaga, semua yang kita lakukan pun fa insyaallah akan bernilai ibadah. Karena apa? Kita niatkan semuanya karena Allah dan semuanya untuk Allah. Ma'asyiral hadirin rahimakumullah, di akhir penghujung tahun Masehi ini, marilah kita memperbanyak evaluasi diri kita, memperbanyak muhasabah diri kita, memperbanyak kita menghitung-hitung bagaimana kualitas keimanan dan kualitas ketakwaan yang mana setiap Jumat pasti kita diingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala tentang perkara iman dan perkara takwa. Maka pesan yang selalu diulang ini merupakan pesan penting sebagai kita manusia yang hari ini Allah takdirkan hidup di dunia ini.
yang mana kehidupan di dunia ini pasti akan kita tinggalkan. Permasalahannya kita tak pernah tahu kapan akan meninggalkan kehidupan kita di dunia ini. Oleh karena itu, ma'asyiral hadirin, marilah kita selalu senantiasa bermuhasabah. Kita selalu menghitung-hitung tentang pribadi kita masing-masing. Bukan malah sebaliknya, kita selalu disibukkan dengan urusan orang lain, urusan tetangga kita, urusan teman kita. Bahkan kita lupa untuk memperhatikan diri kita masing-masing. Maka ada seorang ulama hadis dari golongan tabi'in yang bernama Abdullah bin Auf. Beliau menyampaikan 3 hal yang sangat luar biasa yang mungkin ini bisa menjadi reminder kita dalam mengarungi bahtera kehidupan kita di dunia ini. Abdullah bin Auf mengatakan, yang pertama, wa man 'amila li akhiratihi kafahullahu amruhud dunyahu. Barang siapa yang ia fokus di kehidupan dunia ini, ia niatkan segala sesuatunya untuk mencari bekal akhirat. Artinya, ia niatkan kehidupan dunia ini semata-mata karena Allah Subhanahu wa ta'ala, maka Allah akan mencukupkan urusan dunia. Itu yang pertama. Yang kedua, man aslaha sariratuhu aslahullahu ala niyyatahu. Barang siapa yang selalu memperbaiki hatinya, memperbaiki kolbunya, memperbaiki batinnya, maka Allah akan memperbaiki kehidupannya dan jasmaninya. Dan yang ketiga, wa man aslaha ma bainahu wa banallahi aslahullahu ma bainahu wa banainas. Barang siapa yang memperbaiki hubungannya dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, maka Allah akan memperbaiki hubungan dia dengan sesama manusia di dunia ini. Ma'asyiral hadirin rahimakumullah. Yang pertama, barang siapa yang fokus untuk kehidupan di dunia ini semata-mata mencari bekal akhirat, maka Allah akan mencukupkan semua urusan yang ada di dunia ini. Kalau kita hidup di dunia ini hanya fokusnya materi, fokusnya hanya urusan dunia, maka perlahan-lahan akhirat akan meninggalkan kita. Dan kita akan disibukkan dengan urusan dunia yang tidak akan pernah ada habisnya. Maka dunia ini adalah permata yang banyak orang tergelincir dengan sesuatu yang bersilau ini. Bahkan yang bersilau ini, dunia ini sifatnya hanya sementara. Banyak kita disibukkan dengan urusan dunia, lupa dengan urusan akhirat. Tetapi sebaliknya, kalau kita fokus orientasi kehidupan kita di dunia ini untuk mencari bekal, untuk mengharap ridha, mengharap pahala dari Allah Subhanahu wa ta'ala, tidak hanya akhirat yang kita dapat, tetapi Allah akan menghadirkan urusan dunia ini di dalam kehidupan kita. Rasulullah SAW bersabda yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi, "Man kana hummuhu akhirah, jama'allahu samlahu wa ja'ala ghinahu fi qalbihi wa atathu dunyahu wa hiya raghimatun." Rasulullah SAW bersabda, siapa yang keinginannya hanyalah kehidupan akhirat saja di dunia ini, maka yang pertama Allah akan kokohkan urusannya. Yang kedua, Allah akan jadikan kaya di dalam hatinya. Dan yang ketiga, Allah akan jadikan dunia ini akan mendatanginya dalam keadaan hina di matanya. Hadis riwayat At-Tirmidzi. Maka ketika kita fokus orientasinya adalah akhirat, maka dada ini akan luas, tidak pernah sempit sama sekali. Karena apa? Karena Allah hadir di dalam kehidupan kita dan kita niatkan semuanya karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu yang pertama. Yang kedua,
Barang siapa yang memperbaiki hatinya, memperbaiki kolbunya, memperbaiki batinnya, maka Allah akan memperbaiki kehidupannya di dunia ini. Artinya, ma'asyiral hadirin, orang yang memperbaiki hatinya, ia akan selalu berpikir bagaimana cara menjernihkan dan membeningkan hatinya dari berbagai macam perkara-perkara yang dapat merusak kualitas takwa dan keimanannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ia jaga hatinya dari penyakit-penyakit hati. Ia jaga hatinya dari iri, dengki, dan kesombongan. Ia jaga hatinya dari melakukan segala sesuatu yang tidak diniatkan karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka ia selalu fokus mengevaluasi dirinya. Maka inilah hati yang sangat luar biasa yang Allah sebutkan hati yang selamat. Sebagaimana yang Allah firmankan dalam surat As-Su'ara ayat 88 sampai 89. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallahi biqalbin salim. Pada hari kiamat tidak akan bermanfaat harta dan anak-anak kecuali orang yang datang kepada Allah dengan membawa hati yang selamat. Hati yang selamat adalah hati yang selamat dari iri dan dengki. Hati yang selamat daripada cinta dunia yang berlebihan. Hati yang selamat inilah yang akan membawa kita sukses menghadap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka orang-orang yang selalu menyibukkan dengan dirinya, memperbaiki dirinya, maka insyaallah Allah akan memperbaiki kehidupannya. Dan yang ketiga, barang siapa yang memperbaiki hubungan dengan Allah, maka Allah akan memperbaiki hubungannya dengan sesama manusia. Artinya, ma'asyiral hadirin, ia selalu memperbaiki kualitas ibadahnya di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ia memperbaiki kehusyuan salatnya, ia memperbaiki kualitas bacaan Qur'annya, ia memperbaiki kehusyuan zikirnya, ia memperbanyak amal sedekahnya. Maka inilah cara untuk memperbaiki diri di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka ketika ia selalu memperbaiki dirinya, maka insyaallah Allah akan memperbaiki kehidupannya dan hubungannya dengan sesama manusia. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 152, karena itu ingatlah kamu kepadaku, niscaya aku akan ingat pula kepadamu, dan bersyukurlah kepadaku, dan janganlah kamu mengingkari nikmatku. Ma'asyiral hadirin rahimakumullah. Oleh karena itu, mari kita memperbaiki kualitas kehidupan kita dengan memperbaiki hubungan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terlebih Allah memberikan nikmat, Allah memberikan sempat, Allah memberikan kesehatan, dan insyaallah Allah memberikan waktu untuk kita bertemu dengan tahun Masehi yang akan datang. Karena kita memasuki di penghujung tahun Masehi 2025 ini. Ma'asyiral hadirin rahimakumullah. Maka yang perlu kita fahami, tidak perlu kita memikirkan cinta manusia kepada kita. Karena manusia itu hatinya berbeda-beda. Hari ini mungkin ia cinta dan suka kepada kita, namun esok mungkin ia bisa menjadi pembenci kita. Sedangkan apabila Allah Subhanahu wa Ta'ala cinta kepada kita, ridho kepada kita, maka Allah akan mampu mengubah hati manusia untuk mencintai kita, dan Allah akan membukakan jalan yang lebar. Allah akan mempermudah urusan kita. Maka yang perlu kita ingat, ketika kita mengharapkan pujian, kita mengharapkan cinta dari manusia, maka siap-siaplah untuk kecewa dan sakit hati.
Tetapi ketika kita mengharapkan semuanya karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka insya Allah Allah akan memberikan kebahagiaan, keberkahan, dan keselamatan kita di dunia dan di akhirat ini. Semoga Allah selalu senantiasa menjadikan kita hamba-hamba Allah yang dicintainya, hamba-hamba Allah yang selalu diberikan rezeki dan diberikan barokah di dalam kehidupan kita. Amin amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qawli hadza wa astaghfiru innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya lawla an hadana Allah wa asyhadu an la ilaha illallah وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Jamaah yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, marilah sebelum berdoa kita tundukkan hati kita tundukkan pandangan kita, seraya kita mengevaluasi dan bermuhasabah diri. Jangan-jangan nikmat yang telah Allah berikan justru membuat kita silau dengan dunia yang fana ini yang akan kita tinggalkan dan kita lupa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Semoga Allah selalu senantiasa membimbing, Allah selalu senantiasa memberikan hidayah, memberikan keberkahan dan kemudahan-kemudahan di dalam kehidupan kita, dan Allah memberikan gelar kita meninggalkan dunia ini dengan gelar husnul khatimah. Amin amin ya rabbal alamin. Marilah sama-sama kita berdoa. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. إنك سميع قريب مجيب دعوات يا قاضي الحاجات. اللهم إنا نسألك سلامة في الدين وعافية في الجسد وزيادة في العلم وبركة في الرزق وتوبة قبل الموت ورحمة عند الموت ومغفرة بعد الموت. اللهم هون علينا في شقرات الموت والنجاة من النار والعفو عند الحساب. ربنا هب لنا من أزواجنا وذريتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين. أقيم الصلاة.